Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Muiratul Hasanah dengan NIM 22051214016 dari Prodi S1 Sistem Informasi kelas 2022A. Baik, di sini saya akan menjelaskan mengenai memori komputer untuk memenuhi mata kuliah sistem operasi dengan dosen pengampu Bapak Agus Prihanto STMkom. Topik pembahasan yang akan kita bahas yaitu pertama mengenai pengertian dan dasar memori, kemudian ada struktur penyimpanan, kemudian jenis-jenis memori, selanjutnya yaitu manajemen memori, dan yang terakhir yaitu cara kerja memori. Baik, kita akan masuk pada bagian yang pertama yakni mengenai pengertian memori. Memori merupakan sekumpulan dari storage unit yang menyimpan data binary dalam bentuk bit. Setiap blok memori terdiri dari sejumlah kecil komponen. Bagian-bagian kecil ini disebut sel. Memori adalah perangkat atau sistem yang digunakan untuk menyimpan informasi untuk penggunaan langsung dalam komputer atau perangkat keras komputer, dan juga perangkat elektronik digital yang terkait. Kata memori sering sinonim dengan kata penyimpanan utama atau memori utama. Dalam bahasa Inggris, sinonim kuno memori adalah store. Memori komputer beroperasi dengan kecepatan yang tinggi dibandingkan dengan penyimpanan yang lebih lambat, namun memberikan kapasitas lebih besar. Jika diperlukan, isi memori komputer bisa ditransfer ke penyimpanan. Cara yang umum digunakan adalah melalui teknik manajemen memori yang dinamakan memori virtual. Kemudian kita masuk pada bagian yang kedua yaitu struktur penyimpanan. Penyimpanan terdiri atas memori utama dan memori sekunder. Program komputer harus berada di memori utama atau yang biasa disebut dengan RAM untuk dapat dijalankan. Memori utama adalah satu-satunya tempat penyimpanan yang dapat diakses oleh prosesor. Idealnya, program dan data dapat disimpan dalam memori utama secara permanen. Namun hal ini tidak mungkin karena ukuran memori utama relatif kecil untuk dapat menyimpan data dan program secara keseluruhan. Memori utama juga bersifat volatil, tidak bisa menyimpan secara permanen. Apabila komputer dimatikan, maka data yang tersimpan di memori utama akan hilang. Memori komputer dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu memori utama atau main memory dan memori sekunder atau secondary memory. Yang pertama, memori utama digunakan sebagai akses data cepat oleh prosesor dan tidak berfungsi sebagai tempat untuk menyimpan data. Memori utama dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu ROM, Read Only Memory, dan RAM, Random Access Memory. Kemudian yang kedua yaitu memori sekunder, bersifat non-volatil dan digunakan sebagai perangkat penyimpanan skala besar untuk menyimpan data dan program secara permanen. Data maupun program yang tersimpan di memori sekunder ini tetap ada dan tidak akan hilang meskipun komputer mati. Data ini bisa disalin ke berbagai macam perangkat memori sekunder lainnya dan akan tetap sama apabila dibuka di komputer lain. Memori sekunder dapat dibagi menjadi optical storage device, magnetic storage device, and flash memory device. Kemudian masuk pada jenis-jenis memori utama. Memori utama yang di sini yaitu ada dua, ROM dan RAM. Pada bagian ini kita akan menjelaskan tentang ROM. ROM sendiri adalah jenis memori yang kontennya tidak hilang ketika komputer mati. Pada awalnya memori ini hanya bisa dibaca saja, tidak bisa dihapus, dan kontennya sudah diisi pabrik pembuatnya. Saat komputer dinyalakan, sebagian konten atau instruksi di ROM akan dipindahkan ke RAM. Instruksi-instruksi yang ada di ROM diantaranya adalah instruksi untuk membaca sistem operasi, memeriksa semua komponen dari sistem, dan menampilkan pesan di layar. Adapun tipe ROM yaitu ada banyak sekali, tapi pada saat kali ini kita akan hanya membahas 4. Yaitu yang pertama ada PROM, kemudian ada MROM, kemudian ada EPROM, dan yang terakhir yaitu ada EEPROM. Yang pertama yaitu PROM atau Programmable Read Only Memory, yaitu salah satu jenis ROM, yaitu merupakan alat penyimpanan berupa memori atau memory device yang hanya bisa dibaca isinya. PROM memang tergolong memori non-volatil.
Artinya, program yang tersimpan di dalamnya tidak akan hilang walaupun komputer dimatikan. Program yang tersimpan di dalamnya bersifat permanen, biasanya digunakan untuk menyimpan program bahasa mesin yang sudah menjadi bagian dari hardware atau perangkat keras komputer. Kemudian yang kedua ada MROM atau kepanjangan dari mass ROM, yaitu ROM yang tidak bisa ditulis ulang atau non-flashable, sehingga tidak dapat di-upgrade. Data pada ROM dimasukkan langsung melalui mass pada saat perakitan chip. Hal ini membuatnya sangat ekonomis, terutama jika kita memproduksi dalam jumlah banyak. Namun, hal ini juga menjadi sangat mahal karena tidak fleksibel. Kemudian yang ketiga yaitu ada EPROM atau Erasable Programmable Read-Only Memory, mengacu pada jenis chip komputer yang dapat menyimpan sejumlah kecil data dalam memori penduduk. Tipe ini menyediakan fleksibilitas selama fase pengembangan sistem digital, karena EPROM mampu mempertahankan informasi yang tersimpan untuk waktu yang lama, maka dapat digunakan untuk menggantikan ROM pada saat software dikembangkan. Dengan cara ini, perubahan dan update memori dapat dilakukan dengan mudah. Kemudian yang terakhir yaitu ada EEPROM, yaitu Electrically Erasable Programmable Read-Only Memory. Ditulis pula dengan E2PROM, adalah sejenis chip memori tidak terhapus yang digunakan di dalam komputer dan peralatan elektronik lain untuk menyimpan sejumlah konfigurasi data pada alat elektronik yang tetap harus terjaga meskipun sumber daya diputuskan, seperti tabel kalibrasi atau konfigurasi perangkat. Kemudian jenis memori utama yang kedua yaitu ada RAM. RAM sendiri merupakan kumpulan chip memori berupa IC atau Integrated Circuit yang terdiri dari jutaan transistor dan kapasitor. RAM merupakan tempat penyimpanan sementara dari komputer saat dijalankan dan dapat diakses secara acak atau random. Konten dari RAM dapat dirubah dan bersifat volatil. Fungsi RAM sendiri yaitu mempercepat pemrosesan data karena dapat disimpan dan dapat diambil kembali dengan cepat. Tipe RAM di sini yaitu ada dua, ada DRAM dan ada SRAM. Kita akan membahas yang pertama yaitu tentang DRAM atau kepanjangan dari Dynamic Random Access Memory, yaitu jenis memori akses acak yang menyimpan setiap bit data dalam kapasitor terpisah di sirkuit terpadu. Memori utama RAM pada komputer pribadi adalah Dynamic RAM, yaitu laptop atau workstation komputer serta beberapa konsol permainan video RAM. Dynamic RAM juga adalah jenis RAM yang hanya menyimpan datanya jika terus diakses oleh logika khusus yang disebut refresh circuit. Ratusan kali per detik, rangkaian ini membaca isi setiap sel memori. Apakah sel itu digunakan pada saat itu oleh komputer atau tidak? Karena cara di mana sel dibangun, tindakan membaca itu sendiri menyegarkan isi memori. Kemudian yang kedua ada SRAM atau kepanjangan dari Static Random Memory, yaitu memori akses acak statik yang sejenis dengan memori semikonduktor. Kata statik menandakan bahwa memori memegang isinya selama listrik tetap berjalan, tidak seperti RAM dinamik yang membutuhkan untuk disegarkan secara periodik. Hal ini dikarenakan SRAM didesain menggunakan transistor tanpa kapasitor. Cara kerjanya yaitu jenis RAM yang terbuat dari semacam semikonduktor yang tidak memerlukan kapasitor dan tidak memerlukan penyegaran secara berkala sehingga lebih cepat. Kemudian kita masuk pada jenis-jenis memori sekunder. Jenis-jenis memori sekunder ini ada 3 yang akan kita bahas, yaitu pertama ada Optical Storage Device, Magnetic Storage Device, dan Flash Memory Device. Optical Storage Device yaitu perangkat penyimpanan data berbentuk kecil dan portable serta dapat diperoleh dengan mudah dan murah di pasaran. Contohnya yaitu compact disc, DVD, dan Blu-ray disc.
Ya, kemudian yang kedua ada magnetic storage device, yaitu perangkat penyimpanan yang paling populer untuk akses langsung. Data atau informasi disimpan di track dari permukaan disk dalam bentuk titik magnet kecil. Contohnya yaitu ada floppy disk dan ada hard disk drive. Kemudian yang ketiga yaitu flash memory device, yaitu perangkat penyimpanan dengan desain ringan dan kecil. Perangkat ini dioperasikan dengan daya yang disediakan dari port USB komputer. Contohnya yaitu USB flash drive dan solid state drive. Kemudian kita masuk pada bab yang selanjutnya yaitu manajemen penyimpanan. Manajemen penyimpanan ini dibagi menjadi beberapa yaitu manajemen proses, manajemen memori utama, manajemen secondary storage, dan manajemen berkas. Kita masuk pada manajemen proses, yaitu sistem operasi bertanggung jawab terhadap aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen proses, seperti pembuatan dan penghapusan proses pengguna dan sistem proses, menunda dan melanjutkan proses, menyediakan mekanisme untuk sinkronisasi, kemudian ada menyediakan mekanisme untuk proses komunikasi, yang terakhir yaitu menyediakan mekanisme untuk penanganan deadlock. Kemudian ada manajemen memori utama. Sistem operasi bertanggung jawab atas aktivitas-aktivitas yang berkaitan dengan manajemen memori seperti menjaga track dari memori yang sedang dan siapa yang menggunakannya. Kemudian memilih program yang akan di-loading ke memori. Kemudian ada mengalokasikan dan mendealokasikan ruang memori sesuai dengan kebutuhan. Yang ketiga yaitu ada manajemen secondary storage, yaitu data yang disimpan dalam memori utama bersifat sementara dan jumlahnya sangat kecil. Oleh karena itu, untuk menyimpan keseluruhan data dan program komputer dibutuhkan secondary storage yang bersifat permanen dan mampu menampung banyak data. Contoh dari secondary storage yaitu ada hard disk, disket, dan lain-lain. Kemudian ada manajemen berkas. Berkas adalah kumpulan informasi yang berhubungan sesuai dengan tujuan pembuatan berkas tersebut. Berkas dapat mempunyai struktur yang bersifat hierarkis, yaitu direktori, volume, dan lain-lain. Sistem operasi ini bertanggung jawab pada pembuatan dan penghapusan berkas, pembuatan dan penghapusan direktori, mendukung manipulasi berkas dan direktori, memetakan berkas ke secondary storage, dan membackup berkas ke media penyimpanan yang permanen. Kemudian yang terakhir yaitu kita akan membahas mengenai cara kerja memori. Memori sendiri berbentuk seperti sel yang terdiri dari sepotong kecil informasi. Informasi di dalam memori dapat berupa data ataupun instruksi kepada komputer untuk melakukan sesuatu. Data di dalam memori dapat menjadi suatu perintah untuk keadaan tertentu. Informasi disimpan di dalam memori sebagai angka biner. Nah, informasi yang masih belum berbentuk biner nantinya akan di-encoded atau diuraikan oleh instruksi-instruksi yang akan memecahkannya menjadi urutan angka. Instruksi pemecahan informasi yang lebih kompleks dapat digunakan untuk menyimpan suara, gambar, video, dan beragam informasi lainnya. Informasi yang disimpan dalam satu sel itulah yang disebut sebagai byte. Memori bisa ditulis dan dihapus berulang kali sesuai dengan penggunaannya. Setiap alamat dari lokasi memori dituliskan dalam bilangan heksadesimal, yaitu basis 16. Kemudian CPU akan melacak lokasi tersebut, lalu membaca dan menulis data. Adapun transistor dan kapasitor di dalam chip memori diatur dalam bentuk baris dan juga kolom. Memori internal komputer yang paling umum adalah RAM atau Random Access Memory yang mampu menyimpan data sementara secara optimal dikarenakan dapat mengambil dan menyimpan data dengan lebih cepat. Penyimpanan data sementara pada memori internal membutuhkan aliran listrik, artinya komputer haruslah menyala. Ketika komputer itu mati, maka data pun menghilang. Apa yang terjadi saat komputer dihidupkan? Nah, saat komputer dinyalakan, beban BIOS atau Basic Input Output System dari ROM dan controller memori mengecek semua alamat memori guna memastikan tidak ada error di dalamnya.
Pada proses ini, BIOS akan menyediakan informasi dasar tentang perangkat penyimpanan, susunan robot, dan juga komponen lainnya. Kemudian, sistem operasi akan dimuat dari hard drive ke sistem RAM, sehingga memungkinkan CPU untuk mempunyai akses langsung ke sistem operasi. Jadi, setiap aplikasi yang dijalankan pada komputer akan dimuat ke dalam RAM dengan adanya memori komputer, maka proses transfer data dapat menjadi lebih cepat. Baik, itu saja yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf jika ada kekurangan dan salah kata yang tidak disengaja. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.